Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita dengar dari Minggu 17 setelah Trinitatis, kita persiapkan dari kitab Roma pasal 1 ayat 8 sampai 15. Namun saya mau menyapa kita semua lebih dahulu. Apa kabarnya? Aduh, ini kayak macam belum makan ini. Apa kabarnya, Menginang? Iya. Terima kasih. Ya, luar biasa. Anak-anak sekolah minggu juga luar biasa. Terima kasih. Kami juga semuanya, kita Parhalado luar biasa. Di sini kami akan menyampaikan ucapan selamat ulang tahun, baik kelahiran dan juga perkawinan, dari ulang tahun kelahiran Arta Agita Felixa Boru Pasaribu, Lasria Boru Manurung, Letare Fa Rouli Boru Tabarat, Arsen Jevano Silalahi, Jonathan Sori Panjaitan, Michael Geraldo Pangitan Manulang, Insinyur Sahala Sinaga, Salvadore Oberlin Sihombing, Jordan Simbolon, Sukardi Simandalahi, Felix R. Utauruk, Marcel Royto Sitompul, Renol Herman Limbong, Deardo Samuel Sinaga, Francisca Oktasiska Borugultong, Francisca Oktaviani Ambarita, Harman Swamora, Meliana Oktavia Boru Sihombing, Nurmala Boru Manulang, Okto Wiryono Sibarani SH, Asalo Hartoyo Sidabutar, Charles Manalu, Herti Boru Simanjuntak, Marimbun Arifin Raja Guguk, Martua Fani Butar-Butar, Samsuria Boru Sinaga, Sebalaster Rolbantoruan, Bona Sinaga, Rosleni MT Boru Sinaga. Ulang tahun perkawinan kepada keluarga Amang Daniel AF Situmorang, Inang Naomi M Boru Turnip. Keluarga Amang Yosua Sihombing, Inang
Hosiana Putri Suci Borumanik, keluarga Amang Hisar Sianturi, Inang Heti Nurmaida Siregar Borsiagian, keluarga Amang Marhum Bintara Siahan, Inang Lisda Boru Pardosi, keluarga Amang Sandi Leonard Manulang, Inang Yeni Boru Parapat, keluarga Amang Sudirman HA Lumban Gaul, Inang Septiana Boru Pasaribu. Inilah yang kami sebutkan nama-namanya. Kami mengucapkan dari Gereja KBP Kamaraya ucapan selamat ulang tahun buat semuanya yang berulang tahun mulai tanggal 6 Oktober sampai 12 Oktober 2025. Doa kita semuanya kepada mereka yang berulang tahun, baik kelahiran maupun perkawinan, kiranya Tuhan memberikan kesehatan, panjang umur, rezeki, dan kesetiaan mengikuti Tuhan. Amin. Ya. Baiklah, kita sudah mempersiapkan firman Tuhan yang menyapa kita pada minggu ini dari Roma 1 ayat 8 sampai 15. Marilah kita dengarkan. Paulus ingin ke Roma. Pertama-tama aku mengucap syukur kepada Allahku oleh Yesus Kristus atas kamu sekalian, sebab telah tersebar kabar tentang imanmu di seluruh dunia. Sebab Allah yang kulayani dengan segenap hatiku dalam pemberitaan Injil tentang anaknya adalah saksiku bahwa dalam doaku aku selalu mengingat kamu. Aku berdoa semoga dengan kehendak Allah aku akhirnya beroleh kesempatan untuk mengunjungi kamu. Sebab aku ingin sekali melihat kamu untuk berbagi karunia rohani supaya kamu dikuatkan, yaitu supaya aku ada di antara kamu dan turut terhibur oleh iman kita bersama, baik aku oleh imanmu dan kamu oleh imanku. Saudara-saudara, aku mau supaya kamu mengetahui bahwa meskipun hingga kini selalu aku terhalang, aku telah sering berniat untuk datang kepadamu, agar di tengah-tengahmu aku menemukan buah, seperti juga di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi yang lain. Aku berutang baik kepada orang Yunani maupun kepada bangsa-bangsa lain, baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang tidak terpelajar. Itulah sebabnya aku ingin memberitakan Injil kepada kamu juga yang tinggal di Roma. Demikian bunyinya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, masihkah kita ingat tanggal berapa lahirnya HKBP? Tanggal 7 Oktober. Genaplah usia HKBP 164 tahun. HKBP lahir dari penginjilan. Jadi kita jangan lupa bahwa kita percaya kepada Tuhan karena pemberitaan Injil tersebut. Bukan karena sesuatu, tetapi karena Injil tersebutlah kita, maka kita tetap setia percaya kepadanya. Injil Kristus adalah Injil yang membebaskan kita, yang menyelamatkan kita, yang menghidupkan kita, yang membawa kita dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Itulah makanya kita bertahan hingga saat ini. Kendati pun tentu banyaknya tantangan yang kita hadapi sebagai pengikut Kristus. Kita diingatkan bahwa tugas panggilan orang yang percaya salah satunya adalah bersaksi, bermarturia. Puji Tuhan, tadi kita dengarkan paduan suara marturia yang mengatakan, saya kutip sedikit, sujud ku minta kemurahan-Mu.
Engkau sukacitaku yang mengalir dari jiwa dalam doa padamu. Inilah buah dari iman kita kepada Kristus Yesus. Karena kasih-Nya lah, karena keselamatannya lah, karena pengampunannya lah, karena anugerahnya lah, maka kita bertahan memuji Tuhan. Maka kita bertahan untuk memberitakan Injil dimanapun kita berada. Kita diingatkan, saya mengutip dari Markus 16 ayat 15, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Saya tambahkan lagi 1 Petrus 2 ayat 9, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Lalu Rasul Paulus mengatakan dalam 1 Korintus 9 ayat 16, celakalah aku jika tidak memberitakan Injil. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Kristus, ini bukan hanya kita mendengar, tetapi mendengarkan. Kalau mendengar masuk kanan keluar kiri, bisa lupa. Tapi mendengarkan, listening, adalah dia merenungkan perkataan firman-Nya dan melakukan apa kehendaknya. Dalam kondisi jemaat Roma, saudara-saudara, mereka menghadapi ancaman dari pemerintah Roma. Tetapi sekalipun dihambat, tetap merambat. Sekalipun ditindas, tetap mengikrarkan iman percaya kepada Kristus. Itulah pada zaman Rasul Paulus. Rasul Paulus sungguh mengapresiasi apa yang telah terjadi di tengah-tengah jemaat Roma. Oleh karenanya dia merindukan untuk datang. Tetapi keadaan itu tidak mungkin. Tetapi sekalipun demikian, dia tidak diam. Dia tidak berpangku tangan. Dia tidak sedih. Tetapi dia justru bagaimana memotivasi jemaat Roma untuk bertahan di dalam iman percayanya. Bukan hanya memotivasi, ikut juga Paulus mengakui iman percaya dari orang-orang Roma yang berjemaat di Roma. Bahkan dia mau belajar dari kehidupan jemaat Roma. Dia tidak menempatkan posisinya sebagai orang yang hebat, orang yang hidup di dalam Tuhan, tetapi dia mau merendahkan dirinya untuk bersama-sama bertumbuh di dalam iman percaya kepada Kristus. Bahkan dikatakan bahwa dia berhutang. Ya. Kalau namanya hutang harus dibayar. Ingat, kalau janji iman bagaimana? Jawablah Amang Inang. Ya. Udah namanya janji iman loh. Ya. Jangan main-main. Ini saya sudah dapatkan, bukan.
bukan saya yang memberikan ini, ya, tetapi sudah ada sebelum saya datang. Saya bangga sekali, salah satu jemaat HKBP berusia 164 tahun HKBP, jemaat HKBP Kamar Raya lah, serentak menyatakan janji iman. Martopak Majohita. Ini topak-topak tahun, ya. Topak-topak dia dong. Topak-topak tutuhani dong. Marolopolop tondita. Karena Tuhan itu sungguh amat baik. Amin. Enggak ada di antara kita mengatakan tidak baik Tuhan itu. Sungguh amat baik. Sebagaimana Rasul Paulus menyatakan komitmennya bahwa dia berhutang. Demikian juga HKBP. HKBP adalah orangnya. Kumpulan orang-orang yang percaya kepada Kristus. Bukanlah kita perhamba gedungnya. Ya, tapi kita mau menghamba kepada Kristus yang patut dimuliakan setinggi-tingginya. Oleh karenanya, Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, firman Tuhan pada hari Minggu ini betul-betul mengajak kita untuk berubah. Tahun HKBP, tahun transformasi. Bukan slogan itu, tetapi menjadi kehidupan bagi jemaat, khususnya HKBP Kamar Raya. Apa yang perlu kita transformasi dalam kehidupan kita sehari-hari? Yang pertama, pemahaman kita tentang pemberitaan Injil ini adalah konsumsi saudara dan saya. Bukan hanya pendeta, parhalado, Bible Pro, diakones, evangelis, sintua yang turut ambil andil di dalam memberitakan Injil ini, tetapi semuanya tadi saya sudah kutip ayat-ayat itu. Jadi jangan ada mengatakan Anda bohado parhaladoon, kan begitu. Sikit-sikit, bagaimana ya pendeta ini, kan gitu. Ya. Kalau ada kekurangan di mana-mana, nggak jelas parhalado itu, aduh sedih kali saya. Memang menyalahkan orang itu nomor satu, tetapi bagaimana dirinya tidak dipikirkan, tidak mau introspeksi, tidak mau move on. Orang yang hidup di dalam pemberitaan Injil, dia harus bisa berubah. Amin. Ya. Siapapun dia, termasuk saya di sini. Jadi unang holan hata. Tetapi betul-betul pemberitaan Injil ini adalah gaya hidup kita orang yang percaya. Perkataan, perbuatan, tindakan yang nyata, itulah gaya hidup orang yang percaya. Menunjukkan kasih Tuhan, menunjukkan murah hati, menunjukkan pengampunannya karena kita lebih dahulu menerima pengampunan dosa dari Tuhan. Ini yang harus kita camkan. Oleh karenanya, di mana Paulus yang pertama dia mengatakan mengucap syukur kepada Allahku. Live streaming sudah kita lakukan. Ketua pesta sudah mengucapkan terima kasih.
Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak, baik yang hadir, yang memberikan waktu, tenaga, kakulan hepeng, ya. Tapi penting juga uang itu. Tapi semuanya yang saya sebutkan tadi, saya baru pertama 3 bulan di sini sudah sangat terharu, marolebolob dotondiku di Huria HKBP Kamaraya. Amin. Karena yang berpartisipasi bukan hanya dari luar, saudara-saudara kita dari luar itu. Tetapi saya menyaksikan kita semua pada acara live streaming itu memberikan apa yang dia punya. Inilah yang perlu kita lanjutkan. Meminta perhatian dari luar oke. Tapi juga jangan banyak dari luar. Dirimu bagaimana? Gak malu begini-begini terus? Malu dong. Tapi saya sudah lihat. Semua jemaat HKBP Kamaraya tanpa saya sebutkan satu persatu namanya. Yang hadir maupun yang tidak hadir. Mereka menyaksikan bagaimana live streaming itu berjalan dengan baik. Baik dari kategorial, baik daripada trio Nahanson, trio RMB, semuanya kita, walaupun kita tidak bernyanyi, kita mendengarkan dan bersyukur. Tuhan mulia tema. Tuhan berikan kesempatan bagi kita, perluasan pembangunan gereja kita. Gak masuk akal sebenarnya. Saya sendiri juga gak masuk akal. Aduh, baik kali Tuhan ini ya. Kalaupun kita disuruh keroyokan, gotong royong, ya pahit pun akan dia mai kan begitu. Ya. Itu bukan yang paling pokok. Yang paling pokok Tuhan telah memberikan hidupnya bagi kita. Tuhan memberikan apa yang kita butuhkan. Amin. Iya, jadi unang mirdok kita teh. Akar wasu, ya, parlado. Soal dia do museon, badoon, nggak usah terlalu dalam kita pikiri, ya. Tenang, berdoa sebagaimana Rasul Paulus hidup di dalam doa. Itu poin yang kedua. Bagaimana kita betul-betul bukan hanya memikirkan uang, tapi mari kita berdoa. Mendekatkan diri kepada Tuhan. Gak ada artinya ini semua kita punya kalau kita tidak dekat dengan Tuhan. Saya membawakan kita semuanya untuk dekat sekali kepada Tuhan. Sehingga merasakan karunia-karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Banyak potensi-potensi dari jemaat Kamaraya ini. Mulai dari sekolah minggu sampai lansianya. Jadi, mari kita tingkatkan kualitas kita berdoa. Kualitas kita bersekutu dengan Tuhan. Dan peka terhadap apa karunia yang Tuhan berikan kepadaku. Karena karunia yang berbeda-beda itu adalah kekayaan yang Tuhan berikan kepada kita. Ada yang mengajar, ya. Ada yang mengobati, ya. Ada yang jualan ini, ya kan gitu. Ada yang supir, ada yang marbengkel, ada yang marpasar pagi. Banyak ini semuanya dan lain-lainnya, ya. Jadi tetap kita semangat di dalam menjalani misi kita adalah memberitakan Injil. Adapun semua rancangan-rancangan gereja ini satu tujuannya bagaimana memberitakan Injil itu luar biasa.
Bukan hanya konsumsi dirinya, tapi bagaimana pemberitaan Injil di tengah-tengah gereja AKBP Kamar Raya menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Ya. Dimanapun kita berada, saudara-saudaraku. Yang terakhir, bahwa bagaimana kita menunjukkan pelayanan kita, pemberitaan Injil ini menjadi tanggung jawab kita kepada Tuhan. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita pikirkan, semuanya ini kita mau persembahkan kepada Tuhan. Sehingga keteladanan dalam sikap, dalam tutur kata, dalam tindakan nyata bagi kita semua. Orang tua menjadi teladan bagi anak-anaknya. Guru menjadi teladan bagi muridnya. Pemimpin menjadi teladan bagi yang dipimpin. Dan juga ketika kita memberitakan Injil, tidak membeda-bedakan, tidak mengkotak-kotakkan sebagaimana Rasul Paulus mengajarkan pada ayatnya yang ke-14, bahwa aku berutang baik kepada orang Yunani maupun kepada bangsa-bangsa lain, baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang tidak terpelajar. Artinya kehadiran kita sebagai pemuda kah, sebagai orang tua kah, sebagai pekerja kah, memandang orang itu harus respect. Unang merdikan-dikan. Karena yang kaya itu, kudekatilah dia. Enggak ada itu. Kita juga mau belajar dari kehidupan yang tidak kaya. Bagaimana dia survive di dalam hidupnya. Jadi, marilah di dalam kesimpulan khotbah ini kita diingatkan di hari ulang tahun HKBP 164 tahun. Bagaimana kita merekonstruksi, membangun kembali pemberitaan Injil dengan benar, yakni dengan topik minggu kita dikatakan dengan segenap hati. Jadi kalau kita melayani peranan sebagai pengumuman Ama Jericho, Ama Agape, Paduan Suara Marturia, Punguan Ina Rabu, Punguan Ina Deborah, Kor Paduan Suara Naposo Bulung Remaja. Lebih dari itu, baiknya kita menjadi teladan bagi sesama kita. Itulah yang disebut segenap hati. Segenap hati kita persembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Dan menjadi semakin bertambah-tambahnya iman percaya jemaat HKBP Kamar Raya bahkan mendunia. Itulah kita pada hari Minggu tanggal 19 Oktober 2025 sekali lagi mengundang kita semua untuk datang berbondong-bondong ke gereja ini jam 9. Mohon jangan ada alasan-alasan ini, itu, ini, itu. Ini milik kita semua. Pesta Gotilon dengan pesta perluasan pembangunan ini adalah diri kita. Bukan orang lain. Marilah saya sekali lagi menyampaikan ini dan meyakinkan tantangan di depan kita pasti banyak. Baik segi ekonomi, udah pasti kita semua merasakan itu.
Yang kaya juga sudah turun levelnya. Yang menengah juga sudah turun levelnya. Apalagi lah yang tidak lagi di bawah ini. Nggak tahu lagi mau dibilang apa. Tetapi kita punya iman, itulah Injil. Kekuatan kita adalah Injil. Kita tidak tergantung dengan materi. Roh zaman bisa mempengaruhi kita, bisa. Yakni hidup di dalam materi. Hidup di dalam konsumerisme. Hidup di dalam individualisme. Inilah yang mau kita hadapi dan tentang bahwa Injil harus nomor 1 di depan di dalam kehidupan kita. Bukan berarti kita tidak perlu materi. Bukan berarti kita tidak perlu apa yang kita butuhkan. Tetapi bukan itu yang mengatur hidup kita. Tetapi yang mengatur hidup kita adalah firman Tuhan. Yang menjadi petunjuk bagi kita semuanya. Supaya kita benar di hadapannya. Marilah Bapak Ibu saudara-saudariku. Sebagaimana Kor Ina Rabu mengatakan. Dang lehonommu naso tartuhuk au. Dang nama biar biha au medalani. Dang nama biar biha au mamolus. Ai hodo ale Tuhan dalani. Tuhan akan bukakan jalan seluas-luasnya bila kita hidup di dalam firman-Nya. Demikian juga Kor ama agape. Ini malasak lagunya. Jahobado partano batuaku. Tung soma biar audisi. Ini khotbah juga semuanya. Ketika kita berpedoman pada pemberitaan Injil itu, maka yang terjadi kita tidak pernah khawatir dalam hidup ini. Apalagi pak khawatirku. Ya. Kalau orang cirinya yang sudah khawatir, apalagi pakai orang yang diragukan itu dengan imannya, ya. Ya. Jadi jangan pernah kita khawatir karena firman Tuhan yang meneguhkan kita. Bukan kita hanya mendengarkan, tapi melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Pastilah kita diberikan kemudahan, kemurahan, kekuatan, sukacita, damai sejahtera. Tuhan sudah mendahului semua yang kita pikirkan asal kita beriman. Borhat mahita untuk bersaksi dimanapun kita berada. Menjadi terang di tengah kegelapan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Buat firman-Mu yang menyapa kami semuanya. Di hari ulang tahun HKBP 164 tahun di tanggal 7 Oktober. Mengingatkan kami semua bahwa HKBP lahir dari pekabaran Injil. Dan inilah yang memotivasi kami Tuhan. Khususnya gerejamu HKBP Kamar Raya. Pekabaran Injil terus berkobar. Bersinar. Kendati pun banyak tantangan yang kami hadapi. Tapi kami percaya Tuhan tidak diam. Tuhan bekerja. Tuhan menolong. Memberikan kekuatan bagi kami. Di saat kami membutuhkan Tuhan. Uluran tangan pengasihan-Mu. Di mana kami telah melangsungkan live streaming HKBP Kamar Raya untuk perluasan gereja-Mu ini Tuhan. Dan nyata kuasa-Mu Tuhan terjadi. Semua bersatu hati untuk menyampaikan yang terbaik. Dan kiranya Tuhan mengetuk hati pintu sanubari saudara-saudara kami, jemaat-Mu secara khusus, untuk tidak jemu-jemunya memberikan yang terbaik bagi gereja-Mu. Berkati semua jemaat-Mu ini Tuhan. Kau tahu keadaan mereka. Mungkin ada yang sakit mereka. Kiranya Engkau
sembuhkan. Kami mau berdoa secara khusus. Inang kami, Nyonya Simbolon Borumanulang, yang sedang sakit di rumah sakit Buddha Suci. Kiranya Tuhan mengulurkan tangan pengasihan-Mu menyembuhkannya. Mengambil semua sakit penyakitnya. Dan dia bersuka cita pulang dengan anugerah-Mu ya Bapa. Demikian juga saudara-saudara kami yang tidak kami sebutkan di sini Tuhan, yang sedang dalam pemulihan. Kiranya Engkau juga menjamah tubuh mereka, agar mereka kuat dan terlebih imannya, agar mereka semakin percaya kepadamu bahwa Engkau juga mampu menyembuhkannya. Kami berdoa bagi jemaat-Mu yang sedang susah ekonominya Tuhan, yang makan pun mungkin tidak bisa, harus bekerja keras, harus berjuang untuk hidupnya. Tolonglah mereka Tuhan, ulurkan tangan pengasihan-Mu, sehingga mereka boleh merasakan kelegaan karena kemurahan-Mu kepada mereka. Begitu juga buat keadaan rumah tangga jemaat-Mu Tuhan. Biarlah Engkau pulihkan mereka yang mengalami konflik, menghadapi kekerasan. Biarlah mereka sadar Tuhan, betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan mereka. Biar mereka ingat Tuhan, janji mereka di dalam pemberkatan pernikahan mereka, agar mereka kembali kepada janji itu Tuhan. Demikian juga kepada anak-anak kami yang sedang berpendidikan Tuhan, dari PAUD sampai kepada perguruan tinggi, bahkan yang mencari pekerjaan. Kami serahkan semua anak-anak kami padamu Tuhan. Tolonglah kami sebagai orang tua untuk sabar, untuk kuat, untuk sanggup menghadapi keadaan anak-anak kami, sehingga mereka juga Tuhan kelak terus percaya kepadamu dan menjadi orang yang berguna bagimu dan bagi gereja dan keluarga mereka masing-masing. Berkati semua para haladu Tuhan. Kiranya Engkau berikan satu hati bagi kami untuk bekerja di ladang-Mu ini. Dan sepanjang minggu ke depannya Tuhan, kiranya Engkau berkenan mengawali seluruh rencana-rencana kami ke depannya. Baik ada anak-anak kami mungkin yang mau menikah, dan mereka yang mau masuki pekerjaan. Biarlah hati semuanya kami anak-anak-Mu ini Tuhan memuji, memuliakan nama-Mu, mengimani atas penyertaan-Mu sepanjang masa. Inilah persembahan kami Tuhan dalam ibadah minggu ini. Berkenanlah Tuhan Engkau memberkati kami semua. Biarlah kami pulang dari rumah-Mu ini penuh dengan sukacita, dan berkat Tuhan terus mengalir dan mengalir dalam sepanjang hidup kami. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin.